Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, hari ini kita melanjutkan pembelajaran tentang Asmaul Husna. Sebelum dimulai, yuk kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang cara meneladani sifat Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Khaliq. Ananda sudah tahu belum cara meneladani itu seperti apa ya? Nah, cara meneladani adalah apabila kita percaya Allah memiliki sifat Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Khaliq, maka sikap kita harus seperti apa? Nah, kita akan bahas, tapi sebelumnya yuk kita baca terlebih dahulu surat Al-Hasyr ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir Subhanallahi amma yushrikun. Shadaqallahul azim. Artinya, dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia, Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Nah, dari surat Al-Hasyr ayat 23, kita bisa mengetahui bahwa Allah itu Maha Suci, Allah yang memberi keselamatan, dan Allah yang menciptakan seluruh alam semesta ini beserta dengan isinya. Oke, kita mulai untuk mengetahui bagaimana cara meneladani ketiga sifat Asmaul Husna tersebut. Yang pertama yaitu Al-Qudus. Cara meneladaninya adalah kita harus membersihkan hati dari sifat buruk dan tercela. Kita sebaiknya dipenuhi dengan banyak kebaikan agar Allah semakin menyayangi kita semua, insya Allah. Yang kedua, apabila kita percaya bahwa Allah itu Al-Qudus atau Maha Suci, maka kita harus senantiasa menjaga kebersihan badan, pakaian, dan lingkungan sekitar kita. Yang ketiga yaitu tidak mudah marah dan menyakiti hati orang lain. Jadi, apabila masih ada nih yang suka marah atau yang suka menyakiti hati orang lain, maka ia tidak percaya bahwa Allah itu Al-Qudus. Cara meneladani sifat Al-Qudus yang keempat yaitu menggunakan seluruh panca indera kita sesuai dengan perintah Allah. Gunakan mata kita untuk melihat sesuatu yang baik, bukan untuk melihat sesuatu yang mendatangkan dosa. Gunakan kaki kita untuk berjalan menumpuh kebaikan, bukan untuk berjalan menumpuh keburukan. Siap anak-anak? Selanjutnya yaitu As-Salam. Artinya Allah Maha menyelamatkan. Nah, cara meneladani sifat As-Salam yaitu tidak mencelakakan orang lain. Jadi, apabila kita percaya bahwa Allah itu As-Salam atau Maha menyelamatkan, maka kita tidak boleh sampai membuat celaka orang lain. Yang kedua yaitu menolong orang yang membutuhkan.
Kita tolong apabila ada orang yang sedang kesulitan, yang membutuhkan pertolongan kita. Jangan sampai kita hanya diam saja melihat. Yang ketiga yaitu senantiasa memohon pertolongan kepada Allah, karena Allah yang mampu memberikan keselamatan kepada kita semua. Kemudian, kita harus menghindari perbuatan jahat. Perbuatan-perbuatan yang tercela tidak untuk kita ikutin, harus kita hindari, jauhi. Selanjutnya yaitu bersabar jika terkena musibah. Apabila kita mendapatkan musibah, maka kita harus bersabar, banyak berdoa kepada Allah. Terakhir, cara meneladani sifat as-salam yaitu menciptakan suasana yang aman dan damai. Maka dari itu, kita apabila di rumah, di lingkungan, dan di sekolah, jangan sampai kita mengganggu orang lain. Ciptakan suasana yang nyaman dan damai. Sifat Asmaul Husna yang ketiga yaitu Al-Khaliq, Maha Menciptakan. Cara meneladani sifat Al-Khaliq yaitu bersyukur atas ciptaan Allah. Contohnya, kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Allah telah memberikan mata kepada kita sehingga kita bisa melihat. Syukuri apa yang Allah berikan kepada kita semua. Siap anak-anak? Yang kedua yaitu tidak merusak lingkungan. Lingkungan yang ada di sekitar kita harus senantiasa kita jaga. Buang sampah tidak boleh sembarangan. Atau tanaman-tanaman tidak boleh kita petik sembarangan. Yang ketiga yaitu memanfaatkan ciptaan Allah dengan baik. Kita manfaatkan apa yang Allah berikan kepada kita untuk kebaikan. Jangan sebaliknya, malah digunakan untuk keburukan. Jangan ya nak. Yang keempat yaitu berbuat baik terhadap sesama makhluk Allah. Bukan hanya terhadap manusia saja, tetapi kepada semua makhluk Allah. Kepada binatang, kepada tumbuhan, kita harus senantiasa berbuat baik. Contohnya, apabila kita memiliki hewan peliharaan, maka harus kita pelihara dengan baik. Caranya, memberi makan, memberi minum, menjaga kebersihan kandangnya, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu tidak mencela orang lain atau tidak menyakiti orang lain. Jangan sampai ya nak, kita menyakiti orang lain. Karena apa? Itu sungguh sangat tidak baik. Cara meneladani sifat Al-Khaliq selanjutnya yaitu bersikap kreatif dan membuat karya yang bermanfaat. Kita hasilkan karya-karya yang memiliki banyak manfaat untuk kita dan orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai waktu luang kita digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna. Tetapi gunakan waktu yang kita miliki untuk melakukan hal-hal yang mendatangkan banyak manfaat. Oke, selanjutnya yaitu ada tugas. Yang pertama, hafalkan ketiga Asmaul Husna yang telah dipelajari beserta dengan artinya. Silahkan diulangi sampai lancar. Yang kedua yaitu praktikanlah sikap meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tugas hafalan dikirimkan dalam bentuk video. Sedangkan untuk tugas nomor 2 yang dilaporkan hanya dipilih dari salah satu cara meneladani sikap Asmaul Husna tersebut. Silahkan, boleh sifat Al-Qudus, boleh sifat Al-Khaliq, boleh sifat As-Salam. Untuk tugas nomor 2, silahkan dilaporkan, boleh dalam bentuk foto ataupun dalam bentuk video.
Silakan dipilih salah satunya saja. Siap ya anak-anak hebat? Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.